Pada saat itu, tidak hanya Vero dan Citra mereka berdua, orang lain yang berada di dalam aula, satu persatu pun muncul ekspresi terkejut. Bagaimana? Bagaimana mungkin adalah mereka? Mereka bukankah orang yang dibawa oleh kakak kedua? Ada saudara pria dalam keluarga Chu yang berkata dengan terkejut. Mengetahui orang juga mengetahui wajahnya akan tetapi tidak mengetahui hatinya. Siapakah yang mengetahui dia Desta selama beberapa tahun ini di luar sana berhubungan dengan orang-orang yang seperti apa? Lihatlah bagaimana Paman Gong akan menanganinya. Saudara pria lainnya dari keluarga Chu pun tertawa mengejek, kemudian berkata dengan maksud yang tersirat dari hatinya. Kemudian Paman Gong pun telah melangkah dengan langkah yang cepat ke sisi Vero dan Citra. Ia pun menjulurkan telapak tangannya ke arah depan, kemudian dari dalam tas jinjing kedua wanita ini, ia mengeluarkan dua botol benda yang berbentuk produk kecantikan. Sementara yang membuat alat ini mengeluarkan bunyi yang nyaring, tepat adalah dua botol produk kecantikan ini. Paman Gong pun menatap dalam-dalam kedua wanita itu, kemudian ia membuka tutup dari produk kecantikan itu. Dalam sekejap bermunculan banyak kabel elektrik yang terlihat rumit. Benar-benar merupakan bahan peledak. Pada saat itu, bahkan Desta pun tidak dapat menahan dirinya untuk bangkit dari tempat duduknya, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Mengapa, di dalam tas Vero dan Citra bisa terdapat benda semacam itu? Kalian berdua, bagaimana akan menjelaskannya? Raut wajah Paman Gong pun mengeras sama seperti potongan besi, ia berbicara sambil menatap dingin Vero dan Citra. Ia memiliki hubungan pribadi yang cukup baik dengan Desta, akan tetapi sebagai pemimpin dari tim penegak hukum, kedaelan yang harus ditegakkan sama sekali tidak dapat diabaikan. Meskipun ia sendiri dalam hatinya tidak percaya, Vero dan Citra bisa adalah pembunuhnya. Akan tetapi pada saat itu, bukanlah merupakan permasalahan ia percaya atau tidak. Begitu banyak pasang mata yang sedang melihatnya, jika ia menanganinya dengan tidak adil, maka akan menimbulkan pengaruh yang lebih besar untuk Desta. Untungnya, Vero dan Citra termasuk orang yang telah mengalami hal yang tidak sedikit, oleh karena itu mental mereka pun tidak lemah. Pada saat ini, meskipun ditatap oleh semua orang yang ada di sana, akan tetapi kedua wanita ini masih terlihat sangat tenang. Ini bukanlah barang milik kami. Alis melengkung milik Vero pun mengerut, ia berkata dengan serius. Pada saat tadi ada seorang wanita bernama Liuran, ia memaksakan memberikan benda ini kepada kami. Citra pun langsung berbicara menambahkan perkataan Vero. Liuran? Siapakah Liuran? Paman Gong pun mengulangi menyebutkan nama itu, kemudian ia bertanya. Dia adalah kekasih dari Tuan Muda ke-6, Vero berkata. Setelah perkataan itu selesai diucapkan, seorang pria muda yang duduk satu meja dengan Desta pun bangkit berdiri dengan galak. Ia berkata dengan suara yang keras, kamu sembarangan berbicara, kali ini aku sama sekali tidak membawa perempuan kembali ke rumah, bagaimana mungkin adalah kekasihku? Kalian berdua yang merupakan pembunuh. Baiklah dengan entah bagaimana masih berani datang ke keluarga Chu kami. Saat ini kalian masih saja menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kalian perbuat. Sungguh benar-benar bernyali besar, pengawal, tangkap mereka, cincang mereka kemudian berikan untuk makanan ikan. Pria muda itu berteriak dengan raut wajah yang mengerikan. Dari luar ternyata benar-benar ada dua orang pria yang berpenampilan seperti pengawal masuk ke dalam. Mereka bersiap-siap untuk menangkap Vero dan Citra. Pada situasi yang mendesak itu, Desta mendadak bangkit dari tempat duduknya dan berkata, saudara ke-6, kamu tenangkan dirimu terlebih dahulu. Sambil mengatakan hal tersebut, ia menatap kedua pengawal tersebut, kemudian mereka pun segera terdiam di tempat, tidak berani untuk bertindak sembarangan. Kakak kedua, saat ini kamu meminta aku untuk tenang, coba saja jika dirimu yang dijebak oleh orang lain, aku ingin melihat dapatkah kamu bersikap tenang, saudara ke-6 Rasta pun berkata dengan nada yang dingin. Desta pun tersenyum, dan berkata, bukankah saat ini aku sedang dijebak oleh orang lain, kamu lihat apakah aku gelisah? Apa maksudmu? Rasta mengerutkan alisnya, kemudian dengan bingung ia berkata. Desta pun tidak mengatakan apapun, melainkan ia berjalan dengan cepat ke sisi Vero dan Citra. Ia melihat Paman Gong, dan berkata, Paman Gong, aku menjamin dengan kedudukanku. Vero dan Kak Citra tidak mungkin adalah pembunuh. Jika mereka mengatakan bahwa benda ini adalah benda yang diberikan oleh orang lain, maka itu adalah benda yang diberikan oleh orang lain. Tuan Muda kedua, aku tentu saja bersedia untuk mempercayai perkataan kamu.
Akan tetapi saat ini bahan peledak ini memang ditemukan dari kedua nona ini. Jikalau memang mereka tidak bersalah, maka mereka perlu membuktikan diri sendiri. Paman Gong pun berkata tanpa ekspresi di wajahnya. Baik, berikan aku sedikit waktu, aku jamin pasti akan menemukan pembunuh yang sebenarnya, Desta pun mengatakannya dengan penuh keyakinan. Mendengar Desta yang berkata demikian, beberapa orang yang awalnya memiliki keluhan terhadap Desta, bahkan mereka masih bersiap-siap untuk mengambil keuntungan dari situasinya, dengan segera pun berubah menjadi tidak dapat mengatakan apapun. Desta telah berbicara hingga pada bagian ini. Jikalau mereka berbuat sembarangan lagi, sebaliknya malah akan mudah menimbulkan masalah lainnya. Terlebih lagi pemimpin keluarga Chu meskipun memiliki usia yang telah lanjut, akan tetapi otaknya tidak mengalami kerusakan, masihlah sangat teliti dan pandai. Mereka yang merupakan generasi yang lebih kecil jika memiliki pemikiran apapun, sama sekali tidak dapat menutupinya dari ketajaman matanya itu. Baiklah jika demikian, maka aku akan memberikan waktu 1 jam kepada Tuan Muda kedua. Jika dalam kurun waktu 1 jam, Tuan Muda kedua tidak dapat membuktikan bahwa kedua nona ini bukanlah pembunuh, maka kami hanya dapat menanganinya secara profesional sesuai aturan yang berlaku. Paman Gong pun memandang ke arah Barata. Melihat ia telah menganggukkan kepala menyetujui, barulah dirinya dapat berkata demikian. 1 jam itu sudah cukup. Desta pun mengecilkan kedua matanya, dengan penuh keyakinan ia berkata. Setelah perkataan itu selesai dikatakan, ia pun memberikan tatapan menenangkan kepada Vero dan Citra, kemudian dengan langkah cepat ia melangkah keluar dari aula. Dengan terjadinya masalah ini, acara jamuan secara otomatis pun tidak dapat dilanjutkan lagi. Untungnya acara jamuan tadi telah berlangsung selama beberapa kurun waktu, meskipun tidak dapat dikatakan makan dengan kenyang, akan tetapi perut sudah tidak menjadi masalah. Oleh karena itu para hadirin pun tidak terburu-buru untuk pergi meninggalkan tempat itu, melainkan mereka satu persatu pun kembali duduk di tempatnya masing-masing, menunggu Desta untuk mencari pembunuh yang sesungguhnya. Di luar aula, Desta sedang berjongkok di atas rumput, dengan teliti memeriksa jejak yang ada. Pada saat itu, terdengar sebuah suara yang berat dari arah belakang tubuhnya. Saudara kedua, biarkan aku membantu kamu. Desta pun membalikkan kepalanya, ia pun melihat Rasta berdiri di belakangnya, tanpa dapat dicegah ia pun merasa terkejut. Kakak tertua. Hehe. Kedua adik iparku itu terlihat baik. Aku juga tidak mempercayai bahwa mereka adalah pembunuh. Pastinya ada orang yang menjebak mereka. Pembunuh yang sesungguhnya masih bersembunyi di dalam pulau ini. Aku bantu kamu untuk menemukannya, Rasta pun berkata dengan tersenyum. Tempat ia beraktivitas adalah di luar negeri, sering berhadapan dengan beberapa pembunuh dan tentara bayaran. Ada beberapa pembunuh yang mahir dalam menyamar. Yang lebih hebatnya lagi adalah ada beberapa yang bahkan mampu memperpendek jarak antar tulang mereka sendiri, membuat mereka yang pada awalnya adalah lelaki kuat yang memiliki tinggi badan 180 cm, memendek menjadi seseorang yang memiliki tinggi badan 160 cm, demi menghindari orang lain yang mengejar pembunuh atau menginvestigasi. Akan tetapi ada suatu titik di mana, bagaimanapun para pembunuh ini berubah, tatapan alam bawah sadar mereka, dari awal hingga akhir tidak dapat diubah. Vero dan Citra memiliki tatapan yang jernih, tidak memiliki sedikit pun rasa kebengisan, secara alami tidak mungkin adalah pembunuh. Desta pun menatap Rasta dengan tatapan berterima kasih, kemudian ia melanjutkan pemeriksaan terhadap jejak yang ada di atas tanah. Kamu sedang mencari apa? Rasta pun bertanya dengan perasaan ingin tahu. Kakak tertua, mungkin kamu tidak mengetahuinya. Rumput yang ditanam di halaman berumput ini merupakan tanaman bernama penirilia yang sepanjang tahun tumbuh di hutan hujan tropis. Tanaman sejenis ini mampu dalam proses fotosintesis, menghasilkan aroma harum yang tipis, dan tidak terurai dalam waktu yang lama. Halaman rumput kita di sini sebagian besar ditanami tanaman jenis penirilia ini, oleh karena itu seluruh pulau ini terus-menerus terbenam dalam aroma harum tipis ini. Kakak tertua, kamu seharusnya dapat menghirupnya, bukan? Setelah mendengar perkataan itu, Rasta pun menarik nafas, kemudian menghembuskannya dan berkata, kamu berbicara seperti itu. Sepertinya benar. Biasanya aku masih tidak begitu memperhatikannya, akan tetapi hal ini dengan kamu yang mencari pembunuh memiliki hubungan apa? Selain itu, kamu bagaimana bisa mengetahui semua ini? Desta pun tertawa kecil. Kemudian menjelaskannya, karena tanaman sejenis ini mengeluarkan aroma harum yang tipis.
Ia bergantung kepada sejenis cairan khusus yang terdapat pada bagian batang dan daun tanaman. Bagian batang dan daun tumbuhan sejenis ini sangatlah rapuh. Sekalinya tertiup angin pun sudah bisa pecah. Jikalau ada orang yang berjalan melalui atasnya, pastinya cairan tersebut akan menempel di atas kakinya, meninggalkan tanda. Mengenai bagaimana aku dapat mengetahui semua ini. Kakak tertua, kamu juga mengetahui dengan jelas. Aku sejak kecil memiliki hubungan yang baik dengan pembantu yang ada di rumah. Kadangkala sewaktu aku melihat mereka merasa lelah, aku bisa membantu mereka menyiangi rumput, menyirami tanaman dan sejenisnya. Semua hal ini pada saat itu pun aku sudah memahaminya. Setelah mendengar perkataan ini, Rasta pun berkata dengan penuh sesal, "Kamu sangat hebat, akan tetapi bagaimana kamu memastikan bahwa pembunuh itu akan melewati tempat ini?" Desta pun terdiam sesaat. Kemudian berkata, "Pada saat aku makan, aku memperhatikan memang benar ada seorang wanita di sisi Vero dan Kak Citra yang sedang berbicara kepada mereka. Setelah itu dia pun pergi. Jika aku tidak salah menebaknya, dialah seharusnya pembunuh itu. Selain itu, pada saat dia pergi meninggalkan aula, seharusnya adalah karena dia mengetahui Paman Gong akan membawa orang datang untuk memeriksa. Oleh karena itu, pada saat ia pergi seharusnya ia pun tergesa-gesa. Dalam situasi yang tergesa-gesa, dia pasti akan memilih melalui jalan pintas dan halaman rumput ini berjarak jauh dari satu-satunya jalan pintas yang ada di sini. Aku mengerti, kalau begitu aku akan membantu kamu untuk mencarinya bersama-sama." Rasta pun mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian, keduanya pun mulai mencari dengan teliti jejak yang ada di bawah kakinya. Tidak lama kemudian, dari tempat Rasta pun terdengar suara memanggil, "Desta, aku telah menemukan jejak, kamu cepat kemari." Desta pun segera pergi menuju ke sana. Ternyata memang di halaman rumput yang ada di depan Rasta ditemukan, terdapat banyak penirilia yang telah terinjak rusak, meluapkan cairan yang berwarna putih pucat, aromanya pekat. "Ayo kita berjalan mengikuti jejak ini." Tatapan Desta pun sedikit mendingin, kemudian ia pun berkata, "Di luar dugaan berani-beraninya menjebak kekasihnya, benar-benar orang yang bertindak secara sembarangan." Begitu Rasta menganggukkan kepala, keduanya pun langsung pergi menuju ke arah depan. Setelah meninggalkan halaman berumput di atas jalan bebatuan itu, Desta juga menemukan jejak yang ditinggalkan oleh pembunuh itu. Karena cairan lengket yang dikeluarkan oleh penirilia, selain memiliki semacam aroma harum yang ringan, ia masih memiliki kelebihan dalam jangka lama, asalkan telah tertempel. Pada umumnya dalam jangka waktu seharian pun akan sulit untuk melepaskan jejak yang sejenis ini. Sepanjang jalan mengikuti jejak-jejak ini, Desta dan Rasta keduanya sampai di sekitar karang berbatu tersembunyi yang ada di pulau tersebut. Di sini dekat dengan wilayah lautan, di bawahnya merupakan tebing curam, dan air laut yang sangat dalam hingga dasar lautnya pun tak terlihat. Jika pembunuh itu lari hingga sampai ke tempat ini, pastinya ia berencana untuk melarikan diri. Karena tempat ini curam dan juga tidak cocok untuk ditinggali. Oleh karena itu, keluarga Chu juga tidak memasang begitu banyak daya pertahanan di sini. Jikalau ada orang luar yang menyelinap masuk, pastinya akan masuk melalui tempat ini. "Aku akan ke tepi tebing untuk melihat-lihat. Kakak tertua, tolong bantu aku untuk mencari-cari apakah ada orang di sekeliling," Desta berkata. Rasta pun menanggapinya, kemudian pergi memeriksa ke karang berbatu yang ada di dekatnya. Setelah sampai ke tepi tebing, Desta pun menjulurkan tubuhnya untuk melihat ke arah bawah. Ia menemukan bahwa tegak lurus pada dinding tebing, memang benar tergantung sebuah tali. Ia bergoyang ke kiri dan ke kanan pada saat tertiup angin laut. Di bawahnya terdapat sebuah perahu motor, akan tetapi tidak ada orang di atasnya. Pada saat ia sedang merasa tak terduga, tiba-tiba saja dari arah belakang tubuhnya terdengar suara angin yang terbelah. Tak sempat banyak berpikir, Desta pun langsung memiringkan posisinya. Beberapa benda yang mirip dengan paku besi hitam pun melewati kepalanya dengan suara yang nyaring, kemudian langsung tertembak masuk ke dalam lautan luas. Dia pun membalikkan badannya untuk melihat. Ia menyadari entah sejak kapan di belakang tubuhnya terdapat sebuah bayangan wanita ramping. Tepat merupakan wanita yang sebelumnya duduk di sisi Vero dan Citra. Di atas pergelangan tangannya masih terdapat sebuah senjata yang sama seperti busur panah. Ketiga paku hitam tadi, dialah yang meluncurkannya. "Tak disangka dapat dihindari oleh dirimu. Reaksimu pun cukup cepat." Perempuan itu tertawa mengejek. Ia pun menatap Desta dengan tatapan yang mempermainkannya, seolah-olah seperti sedang melihat seekor mangsa yang harus mati.
Desta tidak mengatakan apapun, ia hanya secara diam-diam menatap lawannya, ingin dari penampilan luarnya, menemukan sedikit rasa familiar, akhirnya ia malah tidak menemukan tanda apapun. Sepertinya, ini adalah pembunuh yang tak ia kenal, seharusnya ini merupakan tugas pertama yang ia terima untuk berhadapan dengan dirinya. Mengapa? Kamu menjebak kekasihku. Saat ini tidak hanya tidak melarikan diri, sebaliknya malah menunggu aku di sini. Apakah aku datang terlalu cepat, sehingga membuat kamu tidak sempat melarikan diri? Desta pun mengatupkan bibirnya dan tersenyum, ia bertanya dengan ekspresi yang tenang. Oh, aku masih mengira betapa bagusnya otakmu, ternyata hanyalah seorang yang bodoh. Perempuan itu pun menertawakannya, tatapan matanya merendahkan dirinya. Menjebak hanyalah langkah pertama. Memancing kamu untuk datang ke tempat ini barulah merupakan tujuanku. Mencelakakan kedua kekasihmu memiliki keuntungan apa untukku? Setelah membunuh kamu barulah aku akan mendapatkan hadiah kali ini. Kedua mata perempuan itu pun mengecil, ia pun berkata dengan nada bicara yang acuh tak acuh. Setelah selesai mengatakan perkataan ini, dengan tanpa sedikit pun keraguan ia mengangkat pergelangan tangannya. Saat sinar menyilaukan dari senjata tersebut bersinar, sebuah paku hitam dengan secepat kilat terpanah menuju ke Desta. Desta tidak berani bertindak ceroboh. Ia pun dengan tiba-tiba mengerahkan kekuatan di kakinya, tubuhnya bagaikan anak panah yang melesat keluar dari tali panah. Ia pun dengan sekuat tenaga menghindari paku-paku hitam tersebut. Paku-paku hitam ini di luarnya telah dicat hitam. Tidak mungkin jika hanya dilapisi oleh cat minyak. Jikalau dirinya tidak salah menebak, seharusnya telah diracuni. Selain itu juga merupakan jenis racun yang sangat kuat yang begitu terkena darah akan langsung membuat orang mati lemas. Reaksimu memang sangat cepat. Akan tetapi sangat disayangkan paku pencabut nyawa yang ada di dalam senjataku masihlah sangat banyak. Kemampuan fisikmu masih tersisa berapa banyak, masih dapat menghindar berapa lama? Mengenai Desta yang dapat menghindari serangan darinya, perempuan itu pun merasa sedikit terkejut, akan tetapi kemudian, ia pun dengan bengis mengatakan hal tersebut. Tepat pada saat dia bersiap-siap untuk melepaskan serangan yang berikutnya, muncul angin kencang dari arah belakang tubuhnya. Hanya dengan sebuah tinju dapat membuat dirinya terbang keluar dan terjatuh dengan keras di atas tanah, bahkan dirinya sampai memuntahkan darah segar dari mulutnya. Desta pun menarik nafas lega, ia berkata terhadap Rasta yang diam-diam datang ke belakang perempuan itu, dan mengeluarkan serangan mendadak. Kakak tertua, terima kasih banyak. Aura dingin dari wajah Rasta pun menghilang. Ia tersenyum dan berkata, kamu anak ini sangat cerdas, tahu untuk menarik perhatian dia, jikalau tidak saat aku menyerang, belum tentu dapat berhasil. Bebatuan besar di tempat ini sangatlah banyak. Pada saat Rasta pergi memeriksa, penglihatannya telah terhalangi, ditambah lagi suara angin di tepi laut yang kencang, ia sama sekali tidak mendengar pergerakan Desta di tempat ini. Untungnya ia melihat-lihat saat menyusuri jalan untuk kembali. Barulah ia menemukan Desta yang didesak hingga masuk ke dalam situasi yang berbahaya, dengan segera ia pun bergerak untuk menyelamatkan dia. Kemudian, Desta dan Rasta keduanya, dengan langkah yang cepat berjalan hingga ke hadapan perempuan itu, kemudian bersiap-siap untuk menghadapinya. Pada saat serangan tak terduga dari Rasta, membuat perempuan ini terpukul hingga terbang keluar. Akan tetapi tubuh perempuan ini bukanlah tubuh biasa. Pada saat ia memancing dia untuk kemari, ia pun telah mengatur tenaga dalamnya. Intisari yang terbesar pun telah meredam serangan Rasta. Kelihatannya seperti muntah darah, sebenarnya cederanya sama sekali tidak parah. Yang terlihat hanyalah tatapan dinginnya yang melihat Desta dan saudaranya. Ia tertawa mengejek dan berkata, lumayan juga, kelihatannya pada hari ini masih ada bonus yang tak terduga. Dalam satu waktu sekaligus datang 2 orang, kalau begitu kami sipir penjara akan menerimanya dengan tidak sungkan. Sipir penjara. Setelah mendengar nama ini, Desta pun dalam sekejap tertegun, ia tidak memahami apa maksudnya. Sebaliknya Rasta, ia hanya merasa ragu-ragu dalam beberapa saat, kemudian wajahnya pun memunculkan ekspresi yang sangat seram. Sementara itu di menit berikutnya, perempuan itu tiba-tiba menepuk tangannya. Dari belakang batu besar yang ada di sekeliling mereka, tiba-tiba berjalan keluar 7 hingga 8 lelaki dan wanita dengan sekujur tubuh dibalut dengan pakaian berwarna hitam. Di wajahnya pun masih mengenakan penutup wajah, aura yang ada pada tubuh mereka, hanya ada aura kuat tidak ada lemah. Di luar dugaan ternyata telah hadir begitu banyak orang, Desta berkata dengan wajah yang seram. Wajah Rasta pun sama muramnya, diam-diam ia memperhatikan beberapa pembunuh yang memiliki asal-usul yang tidak sederhana itu.
Desta, apakah kamu memiliki keyakinan dalam menghadapi mereka? Dia pun menarik napas dalam-dalam, kemudian berkata dengan pelan-pelan. Desta pun menyeringai, kemudian berkata, tidak dapat dikatakan menghadapi, aku lebih suka jika menggunakan kata membereskan. 4 orang yang ada di sebelah kiri, serahkan kepadaku. Setelah mendengar perkataan ini, senyum juga muncul pada wajah Rasta. Kalau begitu 4 orang yang ada di sebelah kanan, menjadi milikku, masih sama seperti peraturan terdahulu, kita lihat siapa yang akan menyelesaikan ini terlebih dahulu. Desta pun menganggukkan kepalanya, keduanya pada saat yang bersamaan menyalurkan energi dalam yang ada pada tubuh mereka pun mengeluarkan aura yang berbeda dengan kebanyakan orang. Rasta merasa sedikit terkejut. Kemudian ia tersenyum dan berkata, Desta, ternyata kamu juga telah menjadi seorang ahli wushu, kelihatannya beberapa tahun ini di pelatihan keluarga, kamu mendapatkan hasil yang tidak sedikit. Kakak tertua bukankah juga sama? Desta pun berkata sambil memandang tubuh Rasta dengan merasa kagum, aura dari tubuhnya dibandingkan dirinya jauh lebih kuat. Rasta pun berpikir, barulah ia berkata, pelatihan keluarga aku sudah selesai dalam tahun pertama. Hal yang beberapa tahun ini aku lakukan. Agak sedikit rumit, jika di kemudian hari ada kesempatan aku akan memberitahukannya kepadamu. Saat ini, bereskan terlebih dahulu kotoran yang tidak mengetahui kemampuan milik orang lain. Desta pun menanggapinya. Kemudian keduanya bagaikan memiliki ikatan batin, pada saat yang bersamaan menyerang keluar, mengarah kepada keempat pembunuh yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing orang. Beraninya datang ke keluarga Cukami dan membuat keributan, tak peduli kamu bernama sipir penjara atau neraka, datang 1, maka bunuh 1, datang 2 orang, maka bunuh keduanya. Ini merupakan martabat keluarga hebat nomor 1 di dunia, tidak akan dibiarkan siapapun menginjak-injaknya atau mencemarkannya. Kalau begitu kita lihat saja siapa yang tidak mengetahui kemampuan milik orang lain. Perempuan itu tidak menyangka bahwa setelah dirinya memanggil bantuan, Desta dan Rasta tidak hanya tidak melarikan diri, sebaliknya malah masih berani bertindak menyerang ke arah mereka. Dalam sekejap muncul seringaian dari ujung bibirnya. Kedua belah pihak pada detik berikutnya pun langsung menyerang secara bersamaan. Dalam satu waktu, pukulan dan tendangan bertubi-tubi tak hentinya bermunculan, bunyi pukulan yang mengenai daging, membuat orang merasa ketakutan. Kekuatan dari para pembunuh ini memang sangat kuat, selain itu mereka juga masih menguasai teknik untuk membunuh orang, hampir setiap kali mereka menyerang, pastilah akan melukai titik yang menyebabkan luka fatal. Bagaimanapun juga, Desta dan Rasta adalah 2 ahli wushu. Bagaimanapun orang biasa berlatih, walaupun seperti semacam Bruce Lee pun, yang merupakan master yang memupuk kekuatan fisiknya hingga mencapai puncaknya, pada saat menghadapi ahli wushu yang telah mengumpulkan tenaga dalamnya, juga tidak akan dapat menahannya. Yang terlihat hanya seseorang berpakaian hitam yang melompat, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengarahkan belati yang beracun ke arah punggung Desta. Kemudian bagian belakang tubuh Desta pun seolah-olah memiliki mata. Ia langsung melompat dari tempat asalnya, teringat akan sebuah teknik menendang, dengan sekuat tenaga pun ia menendang dada orang berpakaian hitam itu. Krak, terdengar bunyi pecahan, tulang rusuknya pun tertendang hingga patah, patahannya bahkan menusuk jantung miliknya, hal itu pun langsung mengakhiri nyawanya. Wajah orang berpakaian hitam itu pun tiba-tiba berubah menjadi pucat. Dari bawah penutup wajahnya pun ia terus-terusan mengeluarkan banyak darah segar, ia pun terjatuh ke atas tanah dengan tatapan mata yang melemah. Tatapan mata ketiga pembunuh yang tersisa pun berubah. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa kekuatan Desta akan begitu mengerikan. Akan tetapi mereka mengetahui dengan mendalam tanggung jawab dari pekerjaan mereka, maka dari itu mereka sama sekali tidak mundur karena kematian dari temannya. Kemudian tanpa menunggu mereka untuk mengeluarkan serangan, Desta pun telah menyerang terlebih dahulu. Brak brak brak. Pukulan yang bertubi-tubi bagaikan badai hujan yang mengamuk turun dengan deras, menyelubungi di antara ketiga pembunuh itu. Ketiga pembunuh itu pun dengan terburu-buru memiringkan belati mereka. Berusaha keras untuk menangkis dan mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik, akan tetapi kecepatan Desta benar-benar terlalu cepat, tak lama kemudian pertahanan mereka pun dapat dikalahkan. Terdengar 3 suara ledakan yang begitu suram. Desta pun langsung memukul tepat di ulu hati ketiga orang tersebut, yang kemudian meledakkan jantung mereka. Pada saat jantung mereka melompat keluar dari tubuh mereka, mereka pun sudah tidak memiliki tanda kehidupan lagi. Ia pun menundukkan kepalanya untuk melihat waktu, 1 menit 30 detik.
Desta pun menyeringai. Pada saat ia ingin melihat situasi pertempuran Rasta. Akan tetapi tanpa diduga ia malah menemukan. Rasta sedari awal pun telah membereskan para pembunuh itu, terlebih lagi kedua tangan dan kaki perempuan itu telah dipatahkannya, kepalanya pun telah diinjak oleh dia. Selain itu ia pun masih menggigit rumput liar yang entah didapatkan dari mana di mulutnya, matanya menyorotkan tatapan yang sangat bangga. Kakak tertua, bagaimana kamu melakukan ini semua? Desta merasa terkejut, ia merasa bahwa kecepatan dirinya sendiri pun sudah sangat cepat, akan tetapi Rasta sepertinya lebih cepat, selain itu cepatnya pun tidak hanya sedikit. Rasta pun memuntahkan rumput liar yang ada di mulutnya, kemudian berkata dengan acuh tak acuh, juga tidak begitu cepat, yaitu pada saat kamu baru pertama kali mulai menyerang. Setelah selesai mengatakan perkataan tersebut, ia pun membungkukkan pinggangnya dan menarik rambut wanita pembunuh itu, sama seperti sedang menarik kain usang, ia menarik perempuan itu dan berjalan mengarah ke rumah keluarga leluhur Chu. Desta pun terdiam di tempatnya, wajahnya dipenuhi dengan rasa terkejut. Pada saat ia baru saja menyerang, Rasta telah selesai membereskan semua pembunuh itu, sebenarnya seberapa mengerikannya kekuatan yang ia miliki. Tak heran dirinya dapat menggunakan telapak tangannya untuk menepuk dirinya dan membuat ia tak dapat menahannya. Ini benar-benar merupakan dua orang dengan level yang berbeda. Ia pun menggelengkan kepalanya untuk menyimpan segala rasa terkejutnya. Desta pun melangkah dengan cepat mengikutinya ke sana. Pada saat keduanya berjalan kembali ke rumah leluhur, mereka baru saja menggunakan waktu sebanyak 45 menit. Anggota keluarga Chu yang berada di dalam aula tidak ada seorang pun yang pergi. Pada saat melihat Desta dan Rasta kedua bersaudara itu muncul, semua orang satu persatu pun mengeluarkan ekspresi terkejut. Khususnya saat melihat tangan Rasta yang menarik, sesosok yang tidak ketahui apakah telah meninggal atau masih hidup itu, seketika orang-orang pun mulai ribut mendiskusikan hal tersebut. Kakek, kami telah menemukan pembunuh yang sebenarnya. Desta pun melangkah maju, kemudian berkata sambil memberikan hormat kepada Barata. Barata pun tersenyum, dengan perasaan puas ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian berkata, "Kalau begitu serahkan ia kepada Paman Gong untuk ditangani. Dia dapat mempertanyakan segala informasi yang kita ingin ketahui. Mari kita melanjutkan makan, jangan biarkan peran kecil seperti ini mempengaruhi perasaan kita." Setelah mendengar perkataan ini, semua saudara pria keluarga Chu, walaupun dalam hati merasa ingin tahu, akan tetapi juga dalam sementara waktu ini pun hanya dapat menahannya, dan melanjutkan makan. Desta dan Rasta juga tidak merasa keberatan. Kemampuan bertarung mereka yang hebat tidak menandakan bahwa kemampuan interogasi mereka juga hebat. Sipir penjara yang dikatakan oleh wanita ini pastinya adalah salah satu organisasi rahasia dengan asal-usul yang tidak sederhana. Menyerahkannya kepada Paman Gong pastinya akan dapat mempertanyakan banyak informasi yang berguna. Paman Gong yang terus menunggu di samping, juga tidak menunda-nunda lagi, dengan segera ia membawa orang untuk membawa perempuan pembunuh itu dari tangan Rasta. Kemudian dari paket yang dibawa oleh dirinya, juga ditemukan bahan peledak yang serupa dengan produk kecantikan, yang sama dengan yang ada di dalam tas Vero dan Citra. Dengan begitu, kecurigaan terhadap kedua wanita ini pun telah terhapuskan. Jamuan makan pun dilanjutkan, sekelompok saudara yang telah lama tak berjumpa, pada saat ini terlihat sangat harmonis. Setelah makan dengan kenyang, semuanya pun berpencar untuk pulang. Desta pun setelah menemukan Vero dan Citra, ia meminta bantuan Paman Han untuk menyiapkan 2 kamar untuk mereka. Dia langsung bergegas pergi mencari Barata. Di ruang baca lantai 2 yang berada di rumah leluhur, ia melihat kakek tua yang telah makan dengan kenyang dan memandang keluar dengan bersandar kepada jendela. Membaca buku merupakan salah satu hobi yang paling digemari oleh Barata. Tidak peduli kapanpun, asalkan dirinya memiliki waktu luang, di dalam tangannya pasti akan memegang sebuah buku. Kebiasaan ini, sejak Desta lahir dan menjadi pengertian, telah ia sadari. Desta, hari ini pada saat di aula, perkataan yang diucapkan oleh Paman Gong, kamu tidak akan keberatan bukan? Barata menatap Desta, kemudian dengan datar ia berkata, yang ia maksud ialah permasalahan mengenai sikap Paman Gong saat memperlakukan Vero dan Citra tadi. Desta pun tersenyum dan berkata, aku tentu saja tidak akan menyalahkan Paman Gong. Ini adalah tanggung jawab dari pekerjaannya, juga demi kebaikan keluarga Chu kita. Jikalau aku tidak membedakan mana yang benar dan salah, ditakutkan kemudian hari tidak akan ada lagi orang yang berani berusaha sekuat tenaga dan sepenuh hati demi menjaga keamanan keluarga Chu.
Sangat bagus. Kamu memiliki pengertian yang seperti ini. Aku sangat bersyukur, Barata meletakkan bukunya. Kemudian dengan tersenyum ia berkata,